Presiden Megawati Soekarnoputri mengawali tugasnya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini memiliki 5 agenda utama, yakni membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan, meneruskan pembangunan politik, mempertahankan supremasi hukum, dan lain-lain. Tugas Presiden Megawati Soekarnoputri di awal pemerintahannya terutama upaya untuk memberantas KKN terbilang berat, karena selain banyaknya kasus-kasus KKN masa Orde Baru yang belum tuntas, kasus KKN pada masa pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid menambah beban pemerintah baru tersebut. Untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN, pemerintah Presiden Megawati membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi setelah keluarnya UU RI nomor 28 tahun 1999. A. Reformasi bidang hukum dan pemerintahan. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 10 November 2001. Amandemen tersebut meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Salah satu bagian penting amandemen yang dilakukan MPR terkait upaya pemberantasan KKN adalah penegasan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan independen untuk menyelenggarakan peradilan yang adil dan bersih, guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selain beberapa amandemen terkait masalah hukum dan pemerintahan Presiden Megawati juga berupaya melanjutkan upaya reformasi di bidang pers yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran. B. Reformasi bidang ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1998 belum dapat dilalui oleh dua presiden sebelum Megawati, sehingga pemerintahannya mewarisi berbagai persoalan ekonomi yang harus dituntaskan. Masalah ekonomi yang kompleks dan saling berkaitan menuntut perhatian pemerintah untuk memulihkan situasi ekonomi guna memperbaiki kehidupan rakyat. Selain upaya pemerintah untuk memperbaiki sektor ekonomi, MPR berhasil mengeluarkan keputusan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi di masa reformasi, yaitu TAP MPR RI nomor 4 MPR 1999 tentang garis-garis besar haluan negara 1999 sampai 2004. Minimnya kontroversi selama masa pemerintahan Megawati berdampak positif pada sektor ekonomi. Hal ini membuat pemerintahan Megawati mencatat beberapa pencapaian di bidang ekonomi dan dianggap berhasil membangun kembali perekonomian bangsa yang sempat terpuruk sejak beralihnya pemerintahan Orde Baru ini. C. Masalah disintegrasi dan kedaulatan wilayah. Pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu pekerjaan rumah pemerintahan Presiden Megawati. Tidak meratanya pembangunan dan tidak adilnya pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah menjadi masalah yang berujung pada keinginan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terutama beberapa provinsi yang kaya akan sumber daya alam tetapi hanya mendapatkan sedikit dari hasil sumber daya alam mereka. Untuk meredam keinginan melepaskan diri kedua provinsi tersebut, Presiden Megawati melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan disintegrasi dan memperbaiki persentase pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah di kedua provinsi tersebut. Upaya Presiden Megawati untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI juga diuji saat pemerintah berusaha untuk menyelesaikan sengketa status Pulau Sipandan dan Ligitan dengan pemerintah Malaysia. Sengketa status kedua pulau tersebut tidak dapat diselesaikan melalui perundingan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. D. Desentralisasi politik dan keuangan. Terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah, pemerintahan Presiden Megawati berupaya untuk melanjutkan kebijakan otonomi daerah yang telah dirintis sejak tahun 1999 seiring dengan dikeluarkannya UU nomor 2 tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan pusat daerah. Otonomi daerah merupakan isu penting sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998. Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru I, rakyat
di beberapa daerah mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap sistem sentralisasi kekuasaan dan wewenang pemerintah pusat yang sangat kuat. Proses pelaksanaan otonomi daerah berikut mengadakan perangkat hukumnya berkaitan erat dengan sistem pemilihan umum berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2004. Sistem pemilihan langsung terhadap wakil-wakil rakyat di daerah dan kepala daerah menjadikan pelaksanaan otonomi daerah semakin memberikan kesempatan bagi rakyat di daerah untuk berperan lebih besar dalam mewujudkan wilayah mereka. Upaya pemberantasan KKN. Kendati berhasil melakukan berbagai pencapaian di bidang ekonomi dan politik, terutama dalam menghasilkan produk undang-undang mengenai pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan Presiden Megawati belum berhasil melakukan penegakan hukum law enforcement. Pengeluaran produk hukum tentang tipikor diikuti dengan dikeluarkannya berbagai produk hukum lain seperti UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan lain-lain. Pelaksanaan Pemilu 2004. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama di mana untuk pertama kalinya masyarakat pemilik hak suara dapat memilih wakil rakyat mereka di tingkat pusat dan daerah secara langsung. Pemilu Legislatif 2004 yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004 diikuti oleh 24 partai politik. 5 partai politik yang berhasil mendapatkan suara terbanyak adalah Partai Golkar, 24.480.757 atau 21,58% suara. PDIP 21.026.629 atau 18,53% suara. PKB 11.989.564 atau 10,57% dan masih banyak lagi. Keputusan KPU nomor 26 tahun 2004 yang pertama, nomor urut 1 Haji Wiranto SH dan IR Haji Salahuddin Wahid calon dari Partai Golkar. Yang kedua, nomor urut 2 Haji Megawati Soekarno Putri dan KH Ahmad Hashim Muzadi calon dari PDIP. Yang ketiga, nomor urut 3 Prof. Dr. HM Amin Rais dan Dr. IR Haji Siwono Yudo Husodo calon dari PAN. Yang keempat, nomor urut 4 Haji Susilo Bambang Yudhoyono dan DRS Muhammad Yusuf Kalla calon dari Partai Demokrat. Yang kelima, nomor urut 5 dari Haji Hamzah Haz dan Haji Agung Gumelar MSC calon dari PP. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi ini bahwa perempuan-perempuan Indonesia memiliki banyak potensi yang luar biasa dalam dirinya, yang tidak sedikit di antara perempuan-perempuan Indonesia sebagai pejuang bangsa. Dalam dunia politik khususnya, ada beberapa tokoh yang menjadi sumber inspirasi kepada seluruh perempuan di tanah air. Di antaranya adalah Megawati Soekarno Putri, Ibu Reformasi Indonesia, Nani Sudarsono, Menteri Sosial, dan banyak lagi. Megawati Soekarno Putri adalah salah satu tokoh perempuan yang sangat berpengaruh pada bangsa dan negara ini pada zamannya. Bahkan tiada habis zaman. Seorang ibu biologis dan ideologis yang memiliki Indonesia ketika menjadi Presiden Republik Indonesia yang kelima.